Alhamdulillah pada hari ini sebagai Ketua Umum Partai saya mendapat tugas untuk tadi telah disampaikan secara simbolik tentunya, karena kalau kesemuanya yang telah diputuskan itu tadi seperti Pak Sekjen katakan akan ramai sekali. Jadi saya minta pada Sekjen untuk mereka yang telah ditugasi. Jadi tadi sengaja saya kasih lihat supaya percaya memang namanya ada. Jadi tidak istilahnya kertas kosong. Nah mungkin tadi bertanya kan waktu dari Aceh, saya bilang pada beliau, Aceh, saya bilang berani apa enggak? Katanya berani. Nah kalau gitu, jadi penugasan itu juga dari saya loh Pak. Nah PDI Perjuangan itu partai yang sangat ideologis dan cinta kepada bangsa dan negara. Jadi siapa yang mau ikut PDI Perjuangan dengan penugasannya masing-masing. Jadi tadi sama beliau saya minta tolong Aceh itu bersatu ya. Karena apapun juga dari sisi Bung Karno dan para pendiri bangsa. Nah ini saya suruh Pak Sekjen merubah sedikit. Jadi ini supaya ingat semua. Ini bayangkan peta Indonesia ini sebegini besarnya. Dan kalau pernah saya katakan kalau dengan lautannya itu kira-kira hampir sama dengan Amerika. Bayangkan negara kita nih kayak begini loh. Lalu kalian sebagai bangsanya itu, makanya saya suruh bikin kalau tidak ada pengibaran bendera itu wartawan supaya tahu, itu saya suruh menyanyikan lagu 3 stansa. Itulah bunyi Indonesia Raya kita. Nah kalau dengan menaikkan bendera nanti itu hanya 1 stansa. Nah sehingga dengan demikian, dengan tidak dipaksakan, mereka yang masuk PDI Perjuangan itulah isi dan intinya adalah mempertaruhkan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Nah ini saya cari, saya senang sekali mencari kata-kata mutiara. Jadi ini bisa dicari di mana saja. Tapi bayangkan mereka selalu juga orang-orang besar, lalu sampai Nabi Muhammad sendiri itu banyak saya mencari kata-kata bijak yang isinya mengenai kebenaran. Karena seperti di atas ini kan sudah tertulis Satyam Eva Jayate. Karena menurut saya manusia tanpa panduan kebenaran menurut saya gampang goyah. Jadi ini saya tulis begini, ini disebut nama-namanya tanggal 14 Agustus. Jadi saya bilang sama Pak Hasto, saya sering berdialog sama Sekjen karena beliau Sekjen, untuk mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang bukannya bangsa tempe. Itu bapak saya yang bilang, tempe kan enak ya, ya tapi kan dibikinnya jadi lembut ya. Jadi maksudnya harus yang namanya selalu harus punya semangat. Tadi kan saya suruh juga mengambil hal-hal yang sifatnya dokumentasi dari sejarah bangsa. Situ bisa bayangkan enggak sih? Itu perang aja kayak gitu.
Kan tadi ada, kalau yang tidak ada warnanya saja sudah lapuk, maksudnya gambarannya rakyat lagi membawa senjata itu bertempur. Nah, maksud saya jangan dipikir itu oh, ibu hanya ingin nostalgia. Ndak, itu adalah semangat yang harusnya kita mewarisinya dan terus menerus. Karena di situ tadi di 3 stansanya kan bilang Indonesia mesti abadi, itu saya setuju banget. Karena saya melihat banyak sekali negara-negara yang boleh dibilang sudah hampir lepas tanah airnya. Jadi bayangkan kalau bukan kita yang mempertahankan, lalu siapa? Jadi seperti wartawan-wartawan ini juga jangan asal rutin mencari berita, kalian harus mengolah juga yang namanya apa coba? Iya, jiwa proklamasi itu, supaya tahu kalian nggak akan mungkin punya ini alat ini kalau ndak merdeka loh. Kalau ndak bisa menghayati merdeka itu apa, boleh datang ke tempat penjara. Saya udah pernah loh lihat penjara bapak saya di Sukamiskin. Bukannya ironis atau tadi bernostalgia, tidak. Itu kenyataan. Jadi pergi deh lihat. Maksud saya itu ada manusia kok tabah banget. Jadi maaf ya, untuk hajatnya itu namanya pispot. Kalau orang Belanda bilang pispot, saya kurang tahu, kayak kaleng gitu. Coba bayangkan kalian manusia apa bukan ya, dan itu terus menerus loh. Jadi di situ, dan yang saya tanya pada bapak saya itu, jadi kalau bapak nulis kan beliau senang menulis, di mana nggak ada meja, hanya satu dipan, lalu itu. Istri beliau Ibu Inggit disuruh mencari kayak apa sih, belabak tuh tatakan, tahu. Jadi itu pispot, bentuknya bundar gini, lebih besar begitu. Nah lalu ditaruhlah itu tatakan. Jadi sambil duduk aja, disitulah beliau menulis. Apakah itu namanya peri kemanusiaan? Ayo Pak Ahok, mau kalian begitu lagi? Ayo, mau kalian begitu lagi? Wartawan mau kalian begitu lagi? Nah, kan lemes tau wartawan. Karena sudah wartawan saya lihat tidak seperti wartawan senior zaman dulu. Saya sangat tahu banget, kayak kalau Kompas, Pak Yaakob Utama dan lain sebagainya itu. Wah. Kalau saya lihat kalian, jangan sampai saya bilang gini loh. Betul loh, saya kan waktu di mana ya, di penyerahan duplikat bendera pusaka. Ketika saya lihat semuanya yang gubernur, PJ itu, terus saya bilang sama gubernur Jogja, bisik-bisik, saya bilang gini, rupanya mungkin tinggal kita berdua loh Mas, warisan yang namanya dari para pendiri bangsa. Loh iya loh. Lah saya lihat ini aja sekarang, cobain. Makanya ya kenapa kayak enggak fighting spiritnya itu loh Pak Zakir. Fighting spirit itu memang mesti ada gitu, tapi ada cara dua, memecah belah atau menyatukan. Nah, Bapak mau milih yang mana gitu loh. Betul loh. Bapak saya mengajarkan selalu seperti apa. Karena kenapa sih banyak yang menanyakan begini, kenapa sih Bung Karno capek-capek
merebut Irian Barat. Nah, saya nanya, bapak saya mengatakan karena itu